Yo, lu masih punya uang nggak? Ini baru aja mau minta Bang Ali untuk beli minyak tanah. Tuh kompor kosong. Emangnya kenapa sih? Mau ke tempat babe nih. Pinjem siapa ya? Naik motor aja. Lah, kan kempes. Tinggal dipompa kok. Jadi, kempes bohongan. Peter yang nyuruh. Makanya Bang Ali jangan kebanyakan acting. Jadi kemakan acting sendiri kan tuh. Kalau nggak acting juga lo nggak mau sama gua. Gue jadi ikut-ikutan acting. Yuli, berhenti. Ada apa, Pit? Matikan mesinnya. Lalu kasih kempes ban motor ini. Terus kita tuntun motor ini ke dalam ya. Kenapa sih bannya harus dikempesin? Supaya ada alasan. Kenapa kamu telat? Orang-orang sudah menunggu Yuli. Bang Ali kasih bilang sama saya. Di Jakarta harus pintar-pintar acting. Supaya dipercaya orang toh. Mau ngajukan pinjaman lagi, Pak? Iya nih, Pok nih. Kan minggu yang lalu udah selesai angsurannya. Sekarang mau pinjam lagi buat daftarin anak masuk SD. Padahal mah kalau dihitung-hitung bunganya lebih besar daripada kalau kita pinjam sama Ibu Ciutonga ya. Iya sih. Kalau pinjam sama Ibu Silitonga, mesti ada jaminannya. Ke Pegadian juga begitu. Mending di sini, cuma KTP saja. Sorry Bang Ali telat. Habis ngantar adik-adik dulu ke sekolah. Terus sampai situ banyak kempes. Yol, kita ini kerja melayani masyarakat. Ya, jadi kita harus datang duluan sebelum yang akan kita layani itu datang. Gimana sih? Kalau ada apa-apa di jalan, cari jalan keluarnya. Jangan sampai masyarakat kecewa. Loh, kok malah marah? Digaji kagak, dapat honor kagak. Masih untung gua mau datang. Kebanyakan acting bisa sinting. Udah, gua pulang aja. Yol. Habis kemarin kebanyakan acting sih. Jangan-jangan cintanya juga acting. Oh enggak. Kalau yang itu asli. Baru buka kantor kecil-kecilan udah telat begini. Bagaimana kalau kantornya udah gede? Kalau kita yang telat bayar diuber-uber ya. Ya, namanya juga kita yang butuh. Ya harus sabar. Mak, payah mak. Nasabahnya nggak ada yang pakai sepatu, nggak kayak yang di Keramat Jati. Ya namanya juga bang-bangan. Yang datang juga nasabah-nasabahan tuh. Tapi duitnya bukan bohong-bohongan mak, duit beneran. Yul. Siapa itu Yul? Nggak tahu. Temannya Suminten kali. Tunggu Ses. Kalau Ses mau jadi nasabah, harus antri. Bebek saja antri. Jangan main serobot saja. Ini nomornya. Saya mau ketemu Ali Oncom, bukan mau jadi nasabah. Sorry, dimaaf Ses. Beliau tidak bisa diganggu, lagi sibuk. Kalau Ses mau ada perlu, bisa saya bantu ini. Bilang sama Ali Oncom, ada petugas RT datang. Oh, petugas RT ini. Saya pikir Bang Ali sudah bayar uang kebersihan dan keamanan. Iya, saya yang pergi bayar, Ibu. Ada masalah lain yang lebih penting. Oh, kalau begitu, silakan masuk. Baru jadi petugas RT, sudah judes. Ada apa ya? Saya Endang Triwayuni, sarjana ekonomi, sekretaris RT yang baru dilantik Pak Camat kemarin. Oh, Bu RT. Sebentar ya. Tinggi banget. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Saudara-saudara, karena ada gangguan teknis, harap bersabar. Ya, kesalahan bukan pada antrian Anda. Ibu ada keperluan apa ya? Saya dapat mandat dari Pak RT. Karena kebetulan Pak RT tidak bisa datang sendiri ke sini. Sehubungan dengan acara penting beliau, menghadiri pembukaan kios baru di Pasar Induk Keramat Jati. Mandat apaan? Atas nama undang-undang dan peraturan yang berlaku, saya selaku abdi masyarakat mendapat mandat untuk menutup dan membubarkan usaha saudara yang masih gelap ini. Usaha apa? Kami tidak
tidak ada perusahaan? Justru karena badan hukumnya tidak jelas, maka kegiatan ini kami tutup. Kami ini nggak mengadakan kegiatan yang mengganggu kewibawaan pemerintah atau mengganggu stabilitas nasional. Kami hanya memberikan uang pinjaman buat mereka-mereka yang membutuhkan. Apa itu nggak positif? Positif, tapi ada aturan mainnya. Silakan Anda urus prosedurnya sesuai aturan agar Anda tidak digolongkan pengelola bank gelap. Sementara ini kegiatan harap dihentikan. Oh itu toh. Nah begini Bu, tapi Ibu yang suruh ya. Kalau ada apa-apa, saya nggak tanggung jawab. Soalnya Bu, mereka-mereka ini semuanya orang-orang yang butuh. Iya, Bu. Ya, saya akan menjelaskan pada mereka. Dan kalau saudara keberatan juga bisa mengadukan ke pengadilan kok. Negara kita kan... Saudara-saudara, kami mau mengumumkan sesuatu yang mungkin mengecewakan saudara-saudara. Tapi semua ini demi menegakkan peraturan yang berlaku. Praktek pemberian kredit ini untuk sementara dihentikan. Karena belum memiliki izin usaha yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi saudara-saudara diharap kembali ke rumahnya masing-masing. Paham? Kami tidak akan pulang sampai kredit cair. Saudara-saudara, mari kita duduk. Saudara-saudara, ini sudah unjuk rasa namanya. Dan kalau mengganggu ketertiban umum, melanggar hukum namanya. Dan saudara-saudara bisa diajukan ke pengadilan. Bu RT, saya ada usul. Gimana kalau kita berunding dulu? Setuju. Setuju. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau berunding dulu. Harap sabar, sama tertib, ya. Yuk. Ame berdoa buat kita semua. Setuju? Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo udah berunding sama ibu RT ini. Dan keputusannya, bagi bapak-bapak sama ibu-ibu yang punya kebutuhan mendesak, sama udah ada dalam daftar, saya kasih pinjaman dari saya pribadi. Tanpa bunga, tanpa jaminan, dan bayarnya terserah bapak-bapak sama ibu-ibu. Yo, lu masih punya uang nggak? Ini baru aja mau minta Bang Ali untuk beli minyak tanah. Tuh kompor kosong. Emangnya kenapa sih? Mau ke tempat babe nih. Pinjem siapa ya? Naik motor aja. Lah, kan kempes. Tinggal dipompa kok. Jadi, kempes bohongan. Peter yang nyuruh. Makanya Bang Ali jangan kebanyakan acting. Jadi kemakan acting sendiri kan tuh. Kalau nggak acting juga lo nggak mau sama gua. Gue jadi ikut-ikutan acting. Li, yang sepupu ini. Mak juga nyarinya sedikit demi sedikit. Kamu hamburin begitu aja dibagi-bagiin. Terus gimana mak kalau nggak begitu? Masa ngamuk mak? Bahaya mak. Mak, tolongin ya mak ya. Bilangin sama babe. Terserah babe aja deh. Tindakan ayah itu benar atau salah. Tapi ayah cuma nyelamatin Masa supaya Masa nggak ngamuk dan nggak ngerusak. Soalnya urusannya bisa jadi panjang, Beh. Itu tindakan lu benar. Tapi kalau kagak pada bayar, siapa yang mau tanggung resikonya? Duit didiemin di bank aja, itu beranak. Kok lu pinjem-pinjemin gratis begitu aja? Ya kan Babe juga bilang rezeki nggak pernah nyasar kan, Beh. Perkataan lu itu benar, tapi harus ada ujung pangkalnya. Kalau mau panen, harus nanam dulu. Ini kagak nanam, mau ikut-ikutan panen. Tak usah ya. Mudah-mudahan aja dia pada bayar ya, Beh. Insya Allah kalau dia ingat.
Enak ya jadi orang gedean. Main tenis, berenang. Yang lainnya masih mikirin besok makan apa. Jadi orang gedean itu gampang-gampang susah. Kecuali gedeannya karena karbitan. Karbitan gimana? Misalnya, babenya kaya, Nah, terus anaknya dapat warisan. hah, ini kayaknya lu nyindir gua lo. Yul, kita jauh-jauh ke sini mau usaha nemuin Pak Basu nih. Kalau suatu saat gue jadi orang kaya, itu bukan karena karbitan. Ngerti? Eh, saya sudah dengar semuanya dari sini. Gagal dalam usaha itu biasa. Nggak usah kecil hati. Padahal Pak, itu usaha perkreditan lagi maju-majunya. Semuanya ada aturan mainnya. Ada prosedurnya. Masih banyak usaha lain yang bisa membantu kaum jalan lemah. Kalau kita kreatif. Misalnya Om. Sudah pernah lihat di TV? Ada seorang seniman mencipta barang seni justru dari barang-barang rongsokan. Dan tidak mustahil akan menjadi satu usaha yang mendatangkan hasil dan belum terjangkau oleh para konglomerat dan para pengusaha lain. Iya. Saya punya ide Pak. Apa itu? Kita bikin organisasi namanya Rombak Beling. Rombak. Iya. Apa itu rombak beling? Rombongan bakti sosial bersih lingkungan. Kau bisa saja bikin singkatan. Iya. Orang kita Pak paling gampang bikin singkatan. Yang paling susah itu kan bikin keputusan. Iya dong Om, bantu Bang Ali. Bang Ali udah banyak bantu Minten. Makanya bikin proposalnya dulu. Nanti saya pikir-pikir. Dananya Om? Please Om, bantu Bang Ali dong. Please. Nantilah kita pikir-pikir. Oh kan. Paling susah bikin keputusan. Ditumpuk di ujung aja. Ya, Ayo. Bang Ali, kok airnya mati sih? Kerannya ditutup seminten kali. Bentar ya. Kerannya jangan ditutup, Kerannya dong, jangan ditutup. Iya bentar, lagi keramas. Bentar Minten buka lagi deh. Ya. Tong. Putri Suminten lagi keramas. Dilap-lap aja dulu, ya. Tiap hari Suminten keramas terus, tidak punya kenalan si bos. Pakai kali ya. Jangan Victor. Belum tentu juga dia begitu. Alah naon deui atuh kalau bukan begitu. Zaman sekarang mana ada bos yang dermawan kalau memberi tanpa pamrih. Contohnya orang ngasih ke yatim piatu aja biar disorot di TV dan dimuat di koran. Kang Ali, botolnya buat Ija aja ya. Buat apaan? Lumayan buat ngisi minyak. Iya, ambil aja sendiri. Abang, jangan bercanda kamu ya. Maaf, nggak sengaja. Iya, keramas nih ya. Makanya, pikiran sama muka jangan kotor. Dimandiin anaknya baru tau rasa deh.